Oke, kemudian Bapak Ibu, topik diskusi kita pada pagi hari ini ada 5. Ini masih 5, nanti angka yang 6 bisa diisi sendiri. Masih tergantung request Pak Ibu, nanti angka yang 6 kita bahas apa. Nah, yang pasti yang harus kita bahas adalah yang pertama ada update ARKAS 4.07, yang kedua pengusulan bendahara dan RKA modal 2024, kemudian yang ketiga anggaran perubahan ARKAS 4, yang keempat alur penatausahaan bulanan sekolah, yang terakhir adalah timeline penatausahaan akhir tahun anggaran 2023. Oke, Bapak Ibu, saat ini ARKAS sudah memasuki versi ARKAS 4.07. Nah, di sini Bapak Ibu apakah sudah update atau belum Bapak Ibu? Coba saya ingin tahu apakah Bapak Ibu sudah update? Sudah. ARKAS berapa Bu? 407. 407. Dari SMP mana Bu? 3 tempuran. 3 tempuran. Oke. Kemudian di sekolah lain, terima kasih Bu ya. Di sekolah lain adakah yang sudah update ARKAS 4.07? Sudah. Dari mana nih? SMP 3 Pagi. 3 pakai Suku Hati paling rajin memang. Betul. Terima kasih Bu Harti. Bapak Ibu yang lain sudah update belum? Sudah, Mas. Sudah. Sudah. Banyak yang sudah, Bapak Ibu, sudah banyak yang update ke ARKAS 4.07. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang belum update, silakan Bapak Ibu melakukan update versi ARKAS ke 4.07. Bagaimana cara update-nya? Nah, cara update-nya seperti yang pada versi-versi sebelumnya. Bapak Ibu sudah pernah melakukan update di versi sebelumnya, pasti sudah familiar dengan cara update-nya. Kemudian jika Bapak Ibu masih memiliki keraguan atau kesulitan, Bapak Ibu bisa mengakses tutorial melalui link free, kemudian tutorial update ARKAS 4.05 ke ARKAS 4.06. Nah, di sana memang versinya kok masih lama, Mas. Versinya masih lama, tapi memang saya belum sempat memperbarui versinya, tapi langkah-langkahnya masih sama. Insya Allah nanti hari ini atau besok akan saya update tutorial untuk update-nya di versi 4.07. Begitu, berkaitan dengan ARKAS 4.07, Bapak Ibu, apakah ada kesulitan atau ada yang perlu kita diskusikan? Atau akan dilaksanakan secara mandiri saja, Bapak Ibu? Halo, halo. Halo, Bapak Ibu. Sementara belum, Mas. Kemarin setelah nutup BKU Agustus baru update ke 407. Jadi begitu masuk langsung harus ada perubahan itu toh maupun itu. Sementara belum ada kesulitan. Ada kesulitan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu silakan untuk mencoba mengupdate ke ARKAS 4.07. Nah, kemudian bagi yang sudah silakan dicoba-coba. Kalau dari segi fitur, saya rasa tidak ada perubahan yang signifikan, hanya perbaikan saja, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Kemudian Bapak Ibu yang kita bahas berikutnya adalah pengusulan bendahara dan juga RKA modal 2024. Nah, di sini adakah yang merasa sudah mengisi? Ada yang sudah atau ada yang merasa belum mengisi? Coba. Sudah mengisi, Mas. Tempuran 3 sudah, Mas. Tempuran 3 sudah. Ini CT, dan 1. Dari SMP swasta ada yang sudah mengisi? Usulan luar sudah, Pak. Usulan luar sudah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terkait dengan pengusulan bendahara dan juga RKA modal 2024 ini Bapak Ibu harap membuka linknya seperti biasa di link tree. Nanti ada bagian POSP 2024. Nah, nanti yang harus diakses ada beberapa. Ada RKA modal dan usul bendahara 24, ada SSH
24, ada juga klasifikasi barang atau aset, kemudian kode rekening harkas. Nah, ini Bapak Ibu hanya membantu panjenengan. Yang utamanya yang harus diisi adalah RKA modal dan juga usul bendahara 24. Sampai saat ini Bapak Ibu baru sekitar 30-40% sekolah yang telah mengisi tautan tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini kesulitannya apa Bapak Ibu? Kok sampai sekarang belum mengisi? Padahal kami sudah memberi waktu itu cukup panjang, yaitu 3 minggu. Dari pertama kali kita diskusi bersama MKKS dan juga BKSS, kemarin perwakilannya ada. Nah, itu kita sepakati waktunya 3 minggu. Tapi sampai sekarang masih belum selesai. Nah, Bapak itu kenapa nih kok belum menyelesaikan ini? Ada kendala apa Bapak itu? Kendala kesulitan apa yang perlu kami bantu? Halo Bapak Ibu, halo. Halo Bapak Ibu. Ini kok tidak ada yang merespon. Ini Halo bagaimana? Mas, Ada kesulitan apa yang terkait pengusulan RKA modal? Atau kesulitan waktu kamu gitu misalkan? enggak, masih Gimana? nunggu dari Bapak Ibu. Usulan dari Bapak Ibu belum masuk semua. Oke, belum masuk semua ya usulannya. Nah, Ya, berarti usulan dari masih Bapak Ibu. oke. Berarti masih membutuhkan waktu, tambahan waktu gitu ya? Ya Mas, jelas itu. Oke, kalau Iya batas Mas, ya untuk waktunya buku juga itu belum dapat kemarin bocoran harga adalah buku K13. K13. Kurikulum Merdeka. Untuk buku oke, belum masuk sini Mas karena belum ada bocoran harga bukunya, belum tahu. tahu. Oke. Terkait kalau harga buku nanti boleh digelondongan dulu untuk sementara, yang penting angkanya sudah masuk dulu. Nah, nanti sambil dikontak-kontak ya. Nah, ini kalau ini kan berarti Bapak Ibu membutuhkan tambahan waktu ya bagi yang belum mengisi. Kalau yang sudah mengisi ya sudah. Bagi yang belum mengisi, ini kira-kira membutuhkan waktu sampai kapan? 1 minggu Mas. 1 minggu lagi? Iya. Oke, Kita ada rapatnya hari Kamis ya. gimana? Rapatnya hari Kamis besok. Kamis ya, udah tak suruh data semua guru-guru. Tapi kan ya ada yang kayaknya sibuk lah. Ya udah besok Kamis kita deal sama komite gitu aja. Oke, berarti kita berikan tambahan waktu 1 minggu ya, Bapak Ibu ya. Nggih Mas. Utamanya ini untuk SMP negeri karena untuk Ya, SMP. Mas. Oke, gimana? Ya 1 minggu Mas, 1 minggu lagi. Minggu ya. Utamanya untuk SMP negeri, Pak Ibu, karena kalau SMP swasta itu sebenarnya dia rekening di DPA-nya hanya 1 gitu. Nah, kalau SMP negeri kan muncul 3 rekening. Nah, itulah yang menjadi perhatian karena harus kita usulkan itu belanja barang jasa berapa, belanja modal peralatan dan mesin berapa, belanja aset tetap lain berapa. Nah, itulah mengapa kita harus mengejar SMP negeri dulu gitu ya. 1 minggu berarti tanggal 11 ya Bapak Ibu ya, sepakat ya, tanggal 11 Insya Allah. Oktober. Ya, Itu sepakat. di sini. Nanti setelah tanggal Oke. 11 ya. Setelah tanggal 11 nanti kalau ada yang masih ingin perubahan, masih ada usulan yang berubah, nanti silakan menghubungi Japri. Nanti saya akan komunikasikan dulu apakah masih bisa dibuka atau sudah ditutup untuk pengusulan DPA atau RKA 2024. Semoga masih bisa dibuka ya Pak Ibu ya. Oke, kemudian terkait pengusulan bendahara dan RKA modal ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan Pak Ibu? Sementara belum. Sebentar belum. Ada yang ingin ganti bendahara tahun depan? Saya pengen tapi nggak ada yang mau ganti Mas. Waduh.
Saya pengen. Dari mana nih Pada ya? pengen nggak ada yang ganti. Gerobak 1. Gerabak 1, mau gerabak 1 baru mulai kok udah ganti. Salaman 3 ganti, Mas. Salaman 3 ganti. Sudah mengisi linknya belum, Bu? Sudah. Tapi Sudah. yang RK modalnya yang saya masih menunggu karena saya kan ini judulnya sosialisasi anggaran perubahan, jadi saya takut ada keliru gitu, Mas, nunggu informasi dari Mas Anas juga. Oh gitu, ya ya. Bapak Ibu yang ingin ganti bendahara itu sebenarnya kami perlu menyampaikan bahwa itu kewenangan yang pertama ada di kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang mengusulkan ke dinas, dinas yang mengusulkan ke bupati. Itu. Jadi prosedurnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan bilang minta ganti bendahara ke saya, nah itu kurang tepat. Minta ganti bendaharanya kepada kepala sekolah. Nah, kalau saya memberi pertimbangan bendahara yang baru 1 tahun, ya jangan diganti dulu. Minimal dia beberapa tahun menjabat, baru diproses pengkaderan, nah itu silakan ganti. Saya kalau memang ada yang ganti bendahara tadi untuk Bu Rini ya, Salaman 3, maka mulai sekarang ini sudah harus didampingi. Nanti ketika tahun depan sudah efektif menjadi bendahara, sudah ada sedikit pengalaman. Gitu. Ya, sudah mulai ikut di tim bendahara, Mas, ini. Oke, terima kasih Bu. Kemudian Bapak Ibu untuk sekolah lain adakah yang ingin ditanyakan atau ada dari Bu Rini juga mungkin masih ada pertanyaan, boleh disampaikan atau sudah cukup? Kalau sudah cukup kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, cukup, Mas. Cukup ya, ini kita sepakati ya tanggal 11 Oktober. Nanti kalau misalkan masih ada usulan, ini saya sampaikan lagi utamanya untuk SMP negeri. Kalau SMP swasta pagunya berbeda. Untuk SMP negeri pagunya ada 3, kalau SMP swasta hanya 1. Yang harus segera menyelesaikan adalah SMP negeri. Itu Pak Ibu. Tanggal 11 Oktober nanti ketika sampai setelah melewati tanggal itu tidak ada usulan modal yang masuk, maka kami otomatis mengusulkan seluruhnya pada belanja barang dan jasa. Itu ya, sepakat ya Bapak Ibu ya? Siap. Yeah. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya Bapak Ibu. Tadi sudah kita bahas terkait persiapan 24. Kemudian untuk anggaran perubahan Arkas 4. Nah, apa saja syarat mengerjakan anggaran perubahan di Arkas 4? Nah, syaratnya adalah menyelesaikan verifikasi laporan sampai dengan Agustus. Nah, kalau Agustusnya belum beres, maka kami tidak merekomendasikan untuk lanjut ke perubahan, karena nanti tetap saja akan mengulang, tetap harus mengulang input laporannya. Tuh. Kemudian kemarin kami sudah melaksanakan verifikasi kepada SMP negeri. Kemudian ada beberapa sekolah yang belum menyelesaikan. Nah, sampai terakhir pada pagi ini yang belum ada pergerakan SMP 1 atau 15 sudah ya, mohon maaf, ini sudah bikin janji besok. Kemudian yang belum ada konfirmasi itu dari Pakis, SMPN 1 Kajoran, dan juga SMPN 1 Muntilan terkait bulan Agustus saja. Maka kami sampaikan Bapak Ibu, sekolah berikut ini harap verifikasi dulu, baru lanjut perubahan. Ketika dengan lanjut perubahan tapi belum verifikasi, misalkan ada kesalahan di bulan sampai dengan Agustus, tetap kami minta untuk mengulang. Untuk SMP 41 Atap Pakis ada di room ini. SMP 1 Kajoran, SMP 1 Muntilan ada di room ini. Ada, Mas. Kajoran ya. Kajoran. Ya, Mas, Kajoran. Kapan Mas ke dinas? Insya Allah besok, Pak. Karena besok. itu kemarin hari Senin saya
WA sama Mbak Prita kok nggak dibalas, tak telepon nggak diangkat, mungkin lagi sibuk gitu. Oh hari ini ada ini terus besok aja Mas. Ya. Tapi kami Baik. sudah mengajukan perubahan gimana Mas? Perubahan? Perubahan apa pergeseran? Perubahan, pergeseran sudah kemarin sudah bisa. Pengesahan perubahan? Oh, Pengesahan belum masih baru perubahannya. klik perubahan. Ya nanti sambil itu berjalan diverifikasi dulu, nanti setelah verifikasi baru akan saya sahkan anggaran perubahannya. Gitu. Gitu. Ya. Siap Mas, siap. Oke. Untuk SMP 41 Atap Pakis ini juga masih proses rekod ya kemarin, masih berproses lainnya ya, nanti kita masih tetap kita fasilitasi tapi harap segera. Kemudian SMP 1 Muntilan kemarin belum yang Agustus. Harap segera ke dinas ya Pak. Oke. Terima kasih. Kemudian SMP swasta yang belum masih cukup banyak. Nah, kalau SMP swasta ini saya sering menyampaikan bahwa kami mohon maaf, kami kekurangan personil, jadi tidak bisa melakukan verifikasi keliling seperti SMP negeri. Nah, maka kemungkinan setelah ini nanti kami akan coba fasilitasi verifikasi secara daring. Seperti tahun lalu itu kita melalui Zoom. Tahun lalu itu melalui Zoom seperti ini. Jadi kita undang bendaharanya, terus nanti kita tanyai, kita minta mengumpulkan melalui Google Form, baru kita koreksi di sana. Nanti untuk SMP swasta yang belum cukup banyak akan kami bagikan link tersendiri melalui grup swasta. Tuh. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut Mas. Lanjut. Oke. Oh ya, saya mengingatkan sekali lagi Pak Ibu, sebelum melakukan perubahan adalah menyelesaikan verifikasi dan revisi laporan sampai dengan Agustus. Artinya apa? Ketika saat verifikasi itu Bapak Ibu ditemui ada kesalahan dan harus hapus PKU, nah itu harus dipenuhi dulu, input PKU lagi, baru diselesaikan, kemudian diproses perubahan. Jika laporan yang sampai dengan Agustus belum direvisi, maka kami tidak bisa merekomendasikan untuk melaksanakan anggaran perubahan. Itu, ini harap diperhatikan betul, harap diselesaikan verifikasinya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian anggaran perubahan. Cek. Oke, Bapak Ibu, untuk anggaran perubahan yang harus dilakukan itu masih sama seperti tahun lalu, Bapak Ibu. Intinya ada dua, ambil sisa anggaran, yang kedua rubah anggaran sesuai usulan perubahan. Nah, Bapak Ibu, kami mohon maaf untuk tahun ini kami belum bisa menyelenggarakan BIMTEK anggaran perubahan secara luring seperti tahun kemarin. Karena ada satu dan lain hal, sebenarnya kami sudah merencanakan di tanggal 2 atau 3 ini, tapi tidak jadi, akhirnya terpaksa kami laksanakan secara daring. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir terus bingung atau kesulitan, karena saya sudah menyiapkan tutorialnya, langkah-langkah anggaran perubahan, saya sudah mengupload tutorial seperti biasa ada di Linktree SMPK Magelang. Nah, kita coba tonton bersama dulu ya. Langkah-langkah anggaran perubahan. Misalkan ada masukan atau ada apa terkait tutorial itu bisa kami perbaiki. Tanya Mas. Halo, tanya dulu Mas. Di sini Pak. Tanya Mas. Oke, Repon. Kalau tidak ada perubahan, maksudnya anggarannya tetap sama dengan sebelum itu. Pokoknya tidak ada perubahan tahun 2023. Terus langkahnya bagaimana? Oke.
sebelum masuk ke video saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Heru Cita ya. Anggaran perubahan itu sudah muncul. Anggaran perubahan itu Pak Ibu intinya ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ambil sisa anggaran, yang kedua adalah rubah anggaran sesuai usulan perubahan. Nah, dalam kasusnya Pak Heru Cita dari Muntilan Sagu tadi tidak ada perubahan anggaran. Jadi angka penetapan dan angka perubahan itu sama, KDP-nya sama. Maka yang harus dilakukan hanya ambil sisa anggaran. Ambil sisa anggaran, kemudian input lagi sesuai usulan perubahan. Nah, kenapa kok harus di-input lagi, Mas? Karena saya mencari beberapa sumber di YouTube dan testimoni dari rekan-rekan di grup Akas. Sistem yang sekarang masih hampir sama seperti yang tahun lalu, ambil anggarannya masih belum sepenuhnya otomatis, jadi masih semi otomatis. Kalau tahun lalu manual ambil anggarannya, kalau sekarang sudah semi otomatis. Maka kita mengkhawatirkan ada sisa anggaran yang belum terambil, nah itu harus diambil. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak ada merubah anggaran, tetap harus mengambil sisa anggaran. Itu Pak Heru Cita, cukup jelas atau bagaimana? Cara ngambilnya gimana, Mas? Oke, cara ngambilnya gimana? Kita tonton videonya. Nah, ini ada di Linktree ya Pak Ibu ya, buka Linktree, kemudian cari bagian perubahan. Di sini ada tutorial anggaran perubahan Arkas 4. Diklik, munculnya seperti ini. Seperti ini. Nah, mari kita tonton bersama-sama videonya. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, lakukan backup database. Ketik %app data persen pada run atau Windows, kemudian cari folder Arkas, lalu copy Arkas database file. Setelah di-copy, buka folder lain pada drive D atau E. Buat folder baru setiap melakukan backup database. Sebagai contoh, buat nama folder backup 28 September sebelum perubahan. Lalu buka folder tersebut, kemudian tekan Ctrl V atau tekan klik kanan paste. Kemudian login Arkas untuk mengaktifkan anggaran perubahan. Kita coba untuk membuka BKU bulan September. Klik penatausahaan, lalu klik pada bulan September. Akan muncul notifikasi bahwa kita diminta untuk melakukan perubahan. Klik lakukan perubahan RKAS. Kemudian, klik saja tombol perubahan. Klik ya, lanjutkan perubahan. Nah, ini adalah tampilan anggaran perubahan. Kemudian, selain GTT PTT, nolkan volume item anggaran yang masih berwarna terang atau menyala. Klik pada titik 3 bagian kolom aksi, lalu klik edit detail anggaran. Jika terdapat volume yang masih berwarna terang atau menyala, isikan angka 0. Lakukan hal yang sama hingga semua bulan terisi angka 0. Kemudian, klik perbarui anggaran. Lakukan hal tersebut hingga seluruh anggaran pada bulan Januari sampai dengan Agustus seluruhnya berwarna abu-abu.
Ada juga cara lain untuk menghilangkan pola dengan menggunakan tombol strip yang berwarna hitam. Lalu klik perbarui. Lakukan hal yang sama sampai anggaran bulan Januari sampai dengan Agustus seluruhnya berwarna abu-abu. Akan terdapat tanda titik berwarna kuning untuk anggarannya terdapat perubahan. Nah, Bapak Ibu bisa cek pada bulan-bulan berikutnya untuk memastikan apakah masih ada anggaran yang berwarna terang menyala. Anggaran yang telah diambil sisanya akan muncul pada kolom belum dianggarkan yang berwarna merah. Selanjutnya, tambahkan anggaran bulan September sampai dengan Desember sesuai dengan ajuan RKA perubahan. Klik tambah kegiatan. Pilih kode kegiatan yang paling sesuai, kemudian pilih rekening belanja. Kami sangat menyarankan agar lebih mudah Bapak Ibu harap menganggarkan belanja modal terlebih dahulu. Pilih kode rekening yang paling tepat. Lanjut isi uraian. Lalu dilanjutkan mengisi harga satuan. Pilih bulan yang dianggarkan. Pastikan pada bulan September sampai dengan Desember. Setelah itu pilih satuan barang. Kemudian klik masukkan anggaran. Lakukan langkah tersebut, pastikan sisa anggaran yang belum dianggarkan sudah 0. Setelah selesai menginput, cetak anggaran untuk memastikan kesesuaian dengan ajuan RKA perubahan. Klik tombol review. Klik cetak. Tunggu loadingnya. Tekan tombol panah, pilih lembar kertas kerja triwulan. Tampilan tersebut menunjukkan rekap anggaran per jenis belanja, seperti barang jasa, modal peralatan dan mesin, serta modal aset tetap lainnya. Kemudian Bapak Ibu dapat mendownload atau mencetaknya untuk kemudian dikirimkan kepada admin dinas. Selanjutnya, pastikan angka kertas kerja pada Arkas sama dengan angka RKA perubahan. Seperti biasa, buka Linktree, kemudian cari link RKA perubahan BOSP SMP 23. Cari sekolah Bapak Ibu melalui tombol Find atau scroll ke atas dan ke bawah. Pastikan angka kertas kerja Arkas sama dengan angka RKA perubahan.
Jika sudah sesuai, hubungi admin dinas untuk konfirmasi dan juga pengecekan pagu. Setelah pagu diperiksa dan disetujui oleh admin dinas, selanjutnya Bapak Ibu dapat menutup Arkas. Kemudian, Bapak Ibu perlu melakukan backup database sebelum mengajukan pengesahan anggaran perubahan. Seperti biasa, buka persen app data persen, kemudian klik Arkas, database file, lakukan copy, buka drive D atau E, kemudian buat folder baru. Sebagai contoh, nama folder yang akan dibuat adalah backup 29 September sebelum pengesahan perubahan. Kemudian buka folder tersebut, klik kanan paste atau tekan Ctrl V. Setelah backup database, silakan Bapak Ibu login kembali pada Arkas 4. Masuk ke menu penganggaran, pilih tahun anggaran, kemudian klik perbarui data kegiatan. Setelah itu, klik ajukan pengesahan. Terakhir, hubungi admin dinas untuk mempersetujuan perubahan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat membantu Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Sudah kita tonton bersama ya videonya, nanti Bapak Ibu bisa menonton lagi, misalkan mau mengerjakan anggaran perubahan, silakan ditonton video tersebut. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, dubbingnya lemes karena malam-malam tadi malam baru di dubbing. Kemarin saya memberikan tutorial itu berupa teks, sebenarnya ada beberapa yang sudah jalan, tapi kok rasanya kurang, nanti pasti ada yang kesulitan. Saya bikin video nggak ada dubbingnya, kok rasanya ada yang kesulitan lagi. Akhirnya tadi malam saya dubbing gitu. Nah, semoga ini bisa membantu meskipun ya belum begitu bagus ya videonya. Oke Bapak Ibu, kemudian terkait anggaran perubahan ada yang ditanyakan Pak Ibu, ini ada yang raise, ada yang di grup. Saya coba ke yang sebentar yang duluan tadi kayaknya yang di chat. Oke, sebentar Oke. Assalamualaikum, maaf Mas Anas, ada kondisi PTT atau GTT yang berubah per Juli. Apakah pengajuan perubahan juga dilakukan setelah Agustus terkait anggaran honor Juli sampai dengan Agustus terus pripun karena ada GTT atau PTT yang ganti. Kemudian terkait NUPTK apa juga berlaku pada PTT atau hanya GTT? Oke, ini dari SMP Muhammadiyah Pujotomo. Nah, perlu kami sampaikan untuk anggaran yang berubah sebelum perubahan itu bisa difasilitasi melalui pergeseran ya seperti biasa. Kita tidak membatasi untuk pergeseran, kita batasi hanya 12 itu. Maksudnya kita tidak membatasi dari yang digeser apa saja, itu bebas lah Ibu, silakan digeser. Kalau ada anggaran yang berubah sebelum bulan September, sebelum bulan BKU September, silakan dieksekusi melalui pergeseran, tidak perlu menunggu perubahan. Kemudian NUPTK apakah juga berlaku bagi PTT atau hanya GTT saja? NUPTK hanya untuk GTT. Nah, ketentuan di juknisnya hanya untuk GTT. Itu Pak Ibu. Cukup jelas dari SMP Pujotomo bagaimana atau masih ada yang perlu kita diskusikan? Ya, sudah jelas Mas Anas, matur nuwun. Oke, baik. Sama-sama Bapak. Kemudian tadi ada yang sudah unmute SMP 3 Tempuran, monggo kami persilakan.
Nggih, terima kasih Mas Anas. Kemarin kan saya sudah klik perubahan itu, sudah lihat tutorialnya juga. Kemudian di situ yang anggaran yang menyala, itu kan selain GTT PTT yang dinolkan dulu kan gitu Mas. Misalkan seperti kertas, kita membelikan dari Januari sampai Desember kan ada. Assalamualaikum. Halo? Oke, Mas? gimana Bu? Oke. Itu kan misalkan yang apakah yang misalkan seperti kertas nggih, apakah yang dari September sampai November sampai Desember itu harus dinolkan dulu? Dan kan masih banyak juga yang lain atau boleh digeser-geser volumenya saja? Mungkin itu Mas, nggih. Oke, baik. Jadi begini, yang kenapa kok harus dinolkan ya? Jadi kan kita kembali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa di Arkas 4 ini masih semi manual, ambil sisanya. Nah, kenapa saya sarankan dinolkan semuanya terlebih dahulu? Kalau ada sisa anggaran, nah itu jaga-jaga kalau ada sisa anggaran. Tapi kondisinya bisa berbeda jika Bapak Ibu setiap bulan itu sudah mengikuti saran kami rekomendasikan untuk dipaskan anggarannya setiap bulan itu sudah pas. Itu masih boleh Bapak Ibu, tidak dinolkan nggak apa-apa. Misalkan kemarin ada SMP 1 Bandungan apa ya kalau nggak salah, beli majalah 65.000. 1 tahun harganya hanya 65.000 Mas, nggak akan berubah gitu misalkan. Dan itu tidak akan naik turun, harganya tetap 65.000. Apakah itu harus dinolkan? Saya jawab tidak dinolkan, tidak masalah, karena harganya sama. Dalam 1 tahun itu harganya tidak ada naik, tidak ada turun. Nah, kalau dalam kasus ada harga yang mungkin di bawahnya atau mungkin belanjanya di bawah volume yang dianggarkan, itulah yang harus diambil sisa. Itulah yang harus dinolkan. Misalkan gini, contoh, dulu waktu penganggaran di bulan Februari itu kertas ada 50 rim, ternyata belinya cuma 49 rim. Nah, sisa 1 rim ini harus diambil sisanya. Nah, cara mengambil sisanya seperti tadi, volume yang tersedia dinolkan dulu, maka akan munculnya di kolom yang belum dianggarkan. Nah, di kolom yang belum dianggarkan yang berwarna merah. Kalau sudah dipaskan setiap bulan, boleh tidak dinolkan. Tapi kalau belum atau masih ada keraguan ini sudah saya paskan belum ya, nah lebih aman, kami sarankan tetap dinolkan. Nanti akan sisanya anggarannya akan otomatis muncul di belum dianggarkan begitu. Oke. Begitu. Berarti kalau tempat saya kan kebetulan tiap bulan sudah saya pergeseran, jadi sudah nol. Berarti kalau yang sisa-sisa volume itu tidak dinolkan di September sampai Desember enggak masalah, Mas? Tidak masalah, tidak masalah. Hanya harap dipastikan saja gitu. Saya tidak mewajibkan Bapak Ibu harus seperti ini, harus seperti itu. Bapak Ibu kalau bisa memastikan ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Gitu. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Kemudian ada lagi sepertinya yang tadi yang preset. Ada lagi? Gimana ya? Atau hanya sampai 3 laporan yang preset tadi? Ada lagi? Ada Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan P3 pakis? Pakis preset. Oh, 3 pakis ada yang ditanyakan? Ya, Mas Anas, untuk menghindari silpa, kan kita walaupun sudah diambili semua, namanya manusia itu kan kadang ternyata di akhir-akhir mungkin konangannya nanti di bulan Oktober atau nanti mungkin di bulan November itu nanti ada yang belum diambil gitu, gimana Mas Anas? Cara mengantisipasinya dari sekarang, mencocokkannya. Mencocokkannya, oke. Jadi ini tadi ada yang saya hindari sampai 2 kali anggrek Bu Nuryanti ini. Mas kemarin
sambil pergeseran kok saya sudah melakukan itu mengambil sisa anggaran. Nah ini Pak Ibu. Saya menyampaikan tadi semi otomatis ya. Ketika ada anggaran yang sisanya itu masuk ke kolom belum dianggarkan secara otomatis. Ketika volumenya habis tapi ada sisa nominal. Jadi misalkan saya beli kertas 10 rem, harganya 60.000 katakan. Tapi saya belanjanya hanya 55.000. Nah, yang 5.000 nanti akan masuk secara otomatis. Itu yang pertama. Tapi volumenya harus dipaskan dulu setiap bulan supaya munculnya otomatis. Antisipasinya adalah setiap bulan silakan pergeseran dipaskan dengan pengeluaran yang sudah terrealisasi di sekolah gitu. Nanti kalau misalkan di bulan Desember itu kok masih ada sisa yang banyak Mas, ya silakan aja dibelanjakan untuk ATK untuk persediaan. Itu nanti dihabiskannya di bulan Desember. Nah, kalau kita mau antisipasi ya kuncinya adalah setiap bulan dipaskan dulu, pergeseran dulu, misalkan listrik 100.000 ternyata belanjanya hanya 99, ya udah pergeseran input 99. Saya beli kertas 10 rem ternyata saya menganggarkan kertas 10 rem ternyata belinya cuma 9 rem, ya udah pergeseran ke 9 rem itu, sisanya otomatis akan masuk ke kolom belum dianggarkan gitu. Jadi nanti silpanya lebih kecil ya, hampir bisa tidak ada kalau sudah dipaskan setiap bulan. Begitu Bu Hati. Tanya lagi Mas Anas, di BKU yang saya tanyakan di BKU bulan Agustus itu ada tulisan yang masih bisa di SPJ-kan itu misalnya ada 2 juta. Nah, berarti itu anggaran di bulan Agustus itu berarti harus digeser ke bulan berikutnya, begitu nggih? Oh, masih bisa di SPJ. Ya, itulah. Ya. Oke, berarti masih tersedia anggarannya ya? Iya. Oke, berarti kalau masih tersedia anggarannya itu sebenarnya boleh lebih aman ya, lebih aman sebaiknya memang digeser ke bulan berikutnya. Atau kalau memang tidak digeser pun itu akan secara otomatis muncul pada bulan berikutnya. Anggarannya kan tetap ada, tetap muncul di bulan berikutnya. Itu. Tapi itu masalahnya kan bulan Agustus, Mas. Nah, Agustus kan nanti terus ke perubahan. Ya, iya, saat perubahan itulah sekaligus digeser. Oh iya. Itu sekaligus digeser. Lebih amannya seperti itu. Iya. Kalau setiap bulan biasanya sudah apa sesuai misalnya listrik ya sudah digeser-geser, tetapi dilalah pas yang di bulan Agustus itu memang pengambilan uang saya itu kurang, jadi masih ada yang belum ter-SPJ-kan, terus akhirnya digeser di bulan berikutnya. Ya. Itu ya berarti boleh sekalian pas perubahan digeser aja ke bulan September sampai Desember. Iya, iya. Oke. Iya, Mas, sudah kok. Iya. Oke. Nah, saya mau tanya, Mas. Oke. Terus kinerja itu kan ada yang belum saya anggarkan. Yang kemarin itu loh, Mas, yang pajak di bulan Agustus baru saya bayar di September. Terus itu kinerja boleh digeser toh? Kinerja bisa pergeseran tapi update dulu. Kemarin infonya dari SMP yang sudah mengalami itu, kalau belum bisa pergeseran, diupdate dulu versi arkasnya, nanti bisa pergeseran. Oh iya. Oh iya. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Bapak Ibu, terkait dengan anggaran perubahan ini mungkin akan lebih mudah Bapak Ibu nanti nonton video sambil praktik ya, sambil mencoba mengerjakan anggaran perubahan. Kalau menurut saya daripada tahun lalu sekarang sudah lebih mudah Bapak Ibu kalau anggaran perubahan. Kalau tahun lalu
bisa kita bilang ambil anggarannya secara manual. Tapi kalau tahun ini mengambil anggarannya sudah semi otomatis, sudah ada peningkatan ya, meskipun belum begitu banyak, tapi sudah cukup membantu kita, Bapak Ibu. Oke, terkait pembahasan anggaran perubahan ini, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Bapak Ibu? Ada lagi? Halo, Bapak Ibu, apakah sudah jelas? Cukup Mas, bisa lanjut. Ampun, Lanjut. Mas. Oke, nanti bisa sambil nonton videonya ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada Oke. kesulitan boleh Ya. silakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, alur penatausahaan bulanan sekolah. Oke. Bapak Ibu, apakah hutang pajak itu merepotkan, Bapak Ibu? Mohon maaf, saya sambil ngajar. Bentar, Mas, Oke. kalau misalnya itu berarti kan kita istilahnya itu mengganti atau menghilangkan dulu semua anggaran di bulan Oktober, November, Desember kan gitu, Pak? Januari, Agustus, Pak, yang harus dihilangkan, Pak. Loh, tadi kelihatannya kan dari Oktober, November, Desember perubahan itu. Ya, gini. Kalau yang anggarannya masih menyala dari bulan Januari sampai Ya. dengan Agustus, ada yang masih menyala, itu yang dihilangkan 1 tahun. Oh. Tuh. Kalau anggarannya hanya di bulan September sampai Desember saja, itu tidak perlu dihilangkan, tidak perlu dinolkan. Oh, berarti itu yang ada yang masih menyala tapi di bulan sebelum Agustus gitu ya, Mas ya? Bulan Agustus sampai bulan ke belakang sampai bulan Agustus. Nah, nanti gini Pak, kalau yang masih menyala di bulan Januari atau sampai Agustus itu dinolkannya 1 tahun. Dinolkannya 1 tahun. Berarti itu anggaran belum dipakai gitu ya Mas, yang harus dihapus itu ya? Iya, kalau anggarannya hanya di bulan September sampai Desember saja, ya September sampai Desember saja, itu tidak perlu dihilangkan, tidak perlu dinolkan. Yang perlu dinolkan itu yang dari bulan Januari sampai dengan Agustus ada yang menyala. Oh, nggih. Tahu, tuh nanti diinput lagi di bulan September sampai dengan Desember. Gitu. Oke. Nggih. Oke, gitu ya. Kalau misalkan saya menganggarkannya di bulan September, laptop misalkan 1 di bulan September, dan 1 lagi di bulan Desember, contoh ya. Itu apakah perlu dinolkan? Tidak, karena tidak akan menjadi sisa, wong belum direalisasikan gitu. Nah, yang akan menjadi sisa jika anggaran bulan Januari sampai dengan Agustus masih menyala, itu yang akan kemungkinan ada sisa anggaran. Nah, itulah yang dinolkan dalam 1 tahun gitu. Misalkan nih belanja kertas, saya belanja kertasnya rutin Mas, 1 tahun saya anggarkan semua. Nah, itu harus dinolkan. Yang masih menyala di bulan Januari sampai Agustus, dinolkannya 1 tahun. Oh. Tapi Mas, umpama kayak laptop kan belinya kayak di bulan Agustus. Ya. Itu tetap di nol kan ya, Mas? Dengan cek dulu antara anggaran dan realisasinya sama atau tidak. Kalau belanja modal itu kan nggak banyak ya, maksudnya harganya bisa jadi sama gitu. Kemungkinan kalau laptop itu kan anggarannya paling 1 tahun 1 gitu ya. Kemungkinan untuk laptop itu jika ada sisa anggaran sudah otomatis terambil karena volumenya hanya 1. Gitu. Oh, gitu. Nah, itu ya. Oke, ada lagi Pak Ibu? Ada lagi? Apa kita lanjut ya Pak Ibu ya? Kita lanjutkan kemudian pembahasan yang
Berikutnya adalah alur penetausahaan bulanan sekolah. Pak Ibu, saya ingin bertanya Pak Ibu, apakah hutang pajak itu merepotkan? Untuk saya negeri ya, utamanya ya. Apakah merepotkan Bapak Ibu? Repot, ya merepotkan Mas. Merepotkan ya. Kemudian Karena apakah harus membuat BKU. apakah banyak revisi itu merepotkan juga? Repot. Repot. Iya. Repot Tapi sekali kalau ada revisi anggaran per bulan, kita jadi bisa menyesuaikan. revisi anggaran per bulan. Maksudnya gimana Bu? Ya misalnya kalau Pergeseran. iya pergeseran maksudnya iya. Untuk Oh. pergeseran per bulan itu jadi tidak nanti akan lebih memudahkan kita. Oh iya. Sementara ini masih aman untuk pergeseran per bulan karena Iya. tidak ada aturan yang melarang, tidak ada yang mengikat aturan tersebut. Nah, Ya maka setidaknya Bapak Ibu, per 1 bulan itu ada pergeseran lah, itu aman. Karena listrik kan mesti akan selalu berubah-ubah terus. iya. Itu bisa cukup mengantisipasi ya Bapak Ibu ya. Antisipasi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara agar tidak ada hutang pajak dan tidak banyak revisi? Ini solusinya, ini saya yakin menjadi pro kontra Bapak Ibu. Solusinya adalah verifikasi pada bulan berjalan. Kami sudah mencari cara, tidak ada cara lain Bapak Ibu. Verifikasi pada bulan berjalan ini harus dilakukan karena pengalaman yang sudah di Arkas 4 untuk BKU tidak bisa seperti Arkas 3 seperti dulu. Hapus BKU bulan depannya akan membuka bulan sebelumnya gitu. Misalkan saya salah di bulan Maret, saya hapus BKU April, nanti Maret terbuka. Kalau di Arkas 3 bisa, di Arkas 4 tidak bisa. Di Arkas 4 salah satu item, hapus BKU 1 bulan. Nah, itu kondisi yang terjadi sekarang ini. Maka terus itu harus gimana Mas? Nah, memang dari pemerintah pusat itu kami sudah mendapat info bahwa di daerah lain sudah banyak yang melaksanakan verifikasinya pada saat BKU masih dalam bentuk draft. Jadi sebelum selesai diverifikasi, maka BKU tidak boleh ditutup. Nah, BKU tidak bisa ditutup kalau belum verifikasi. Nah, solusinya adalah verifikasi pada bulan berjalan. Gimana Bapak Ibu? Sudah siap verifikasi di bulan berjalan? Bayar pajaknya saja di akhir bulan baru bayar, Mas. Oke, bayar pajaknya di akhir bulan. Nah, iya untuk verifikasi gitu kan ya. Saya sempat Iya. Oke. Saya sempat berdiskusi dengan Subpak Keuangan juga. Bu, saya tuh pengennya gini, tanggal segini. Nah, sekolah rampung, Mas. Iya, rampung, saya bilang gitu. Lah kok iso? Ada solusi, ada skenario-nya, Pak Ibu. Nek saya tuh selama tidak melanggar aturan kita coba saja, saya bilang gitu. Apakah itu melanggar aturan? Katanya tidak. Udah kita coba aja berarti. Gini ya. Alurnya seperti ini, Bapak Ibu. Alur penetausahaan bulanan sekolah. Sekali lagi, target akhir kita adalah sekolah siap verifikasi di bulan berjalan. Ya. Itu target akhir kita. Sekolah siap verifikasi pada bulan berjalan. Nah, ini ada tanggal-tanggalnya, Bapak Ibu. Saya pernah menyampaikan bahwa tanggal berapa SPJ masuk, tanggal berapa SPJ tutup. Nah, ini lebih sudah saya sempurnakan lagi. Insya Allah ini sudah lumayan bisa menyiasati ya. Tanggal 1 sampai 9 bulan A. Oh ya, keterangannya saya bacakan dulu keterangan yang ada di bawah. Keterangan A-1 adalah bulan sebelumnya. A adalah bulan berjalan, B adalah bulan berikutnya. Kemudian daya jasa adalah listrik, air, internet. Oke, kita mulai membaca alurnya. Tanggal 1 sampai dengan 9 bulan A itu ada peristiwa tarik uang dan juga pembayaran. Lebih detailnya, pembayaran belanja daya jasa, belanja honor atau gaji,
transaksi siplah, belanja dari nota bulan sebelumnya, kemudian belanja bulan A. Jadi tanggal 1 sampai 9 itu mengakomodir belanja bulan sebelumnya dan juga belanja bulan itu. Nah, saat tanggal 1 sampai dengan 9 itu uang ditarik, dibayarkan. Uang ditarik dan juga dibayarkan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Tapi secara pembukuan nanti tetap mengikuti tanggal bayar pajak. Saat itu uang sudah ada di tangan tanggal 1 sampai 9 ini. Untuk antisipasi nanti ketika bayar pajak. Nah, yang bisa dibayarkan langsung adalah tidak ada pajaknya. Yang tidak ada pajaknya belanja daya jasa, belanja siplah, atau belanja-belanja lain itu bisa dibayarkan langsung. Gitu. Kemudian tanggal 10 bulan A, pembayaran ditutup. Pembayaran ditutup, SPJ terakhir masuk. Artinya apa pembayaran ditutup? Jadi sudah tidak menerima SPJ lagi untuk bulan berjalan, untuk bulan A. Tidak menerima SPJ masuk lagi saat tanggal 10 bulan A. Setelah tanggal 10, belanjanya dihutang. Belanjanya dihutang, kemudian dihutang itu gimana? Nah, pernah saya sampaikan juga dihutang itu artinya ya dihutang, jangan dibayar dulu, gitu. Ya jangan dibayar. Secara uang jangan dibayar dulu. Kemudian masuk BKU bulan B. Masuk BKU bulan B itu berarti bulan berikutnya. Setelah tanggal 10, semua itu dihutang masuk BKU bulan berikutnya. Kemudian nota bulan A, kwitansi bulan B. Nah, kwitansi adalah saat pembayaran. Maka kami sangat menyarankan untuk seluruh belanja apapun, silakan kwitansinya kalau minta ke toko tolong tanggalnya dikosongi. Itu jauh lebih aman. Kalau minta ke toko, minta ke MKKS, minta ke panitia kegiatan apapun, itu silakan minta tanggal kwitansinya dikosongi. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan sesuai tanggal pembukuan dan juga saat tanggal pembayaran pajak. Itu. Kemudian setelah SPJ masuk, SPJ masuk tanggal 10 itu ditutup, SPJ-nya udah kita nggak bisa nerima SPJ lagi, setelah tanggal 10 itu masuk SPJ bulan berikutnya. Nah, kemudian lakukan pergeseran berdasarkan SPJ yang masuk tadi, lakukan pergeseran. Yang digeser apa? Yang digeser adalah 1, belanja jaya jasa, 2, belanja lainnya itu ya belanja apapun, itu maksudnya belanja apapun. Kemudian yang ketiga, jika SPJ belum masuk, geser ke bulan B. Nah ini Bapak Ibu, misalkan jenengan menemui, Mas iki kesiswaane angel ditagih SPJ angel. Terpaksa jenengan menunda SPJ-nya, jangan dibayar dulu, tunda SPJ sampai bulan berikutnya. Nah bulan berikutnya yo tetap ora dikei Mas, ya terpaksa diundur lagi. Resikonya apa? Resikonya saldo tunainya jadi besar. Nah, itu kasus yang terjadi di lapangan. Nanti ketika menemui seperti itu, ya panjenengan matur ke kepala sekolah, Pak, ini sudah kami undur 1 bulan, tapi SPJ-nya belum ada, harusnya masuk di bulan ini. Nanti kepala sekolah yang membantu mengkondisikan bendahara kegiatan dan juga panitianya. Begitu. Ini sudah separuh perjalanan, Pak Ibu. Penatausahaannya adakah yang belum jelas, adakah yang ingin ditanyakan? Atau masih bingung? Halo Pak Ibu. Halo. Iya. Kalau menurut urutan itu bagus ya Mas ya. Tapi melakukannya ini nanti. Lakukannya. Oke, ketika nanti pokoknya ketika tanggal 10 itu di-cut, benar-benar di-cut. Nah, nanti jenengan sudah lebih amannya di situ. Kalau misalkan jenengan menunggu tidak kunjung dilanjutkan alurnya, maka ya jenengan sendiri yang kerepotan. Gitu. Kalau honor atau gaji bulanan, daya jasa dan juga belanja transaksi siplah itu kan aman ya Bapak Ibu ya, maksudnya tidak
ya nggak yang panjang gitu loh. Dia angkanya nggak banyak berubah, SPJ-nya juga nggak begitu banyak. SPJ-nya tidak begitu repot kalau tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang banyak gitu. Nah, yang harus diperhatikan adalah tanggal 10 ini benar-benar di-cut. Sudah tanggal 10 sudah. Nah, sebelum nge-cut dengan harus memastikan ini yang tanggal 1 sampai 9 daya jasa, gaji, transaksi plus sudah selesai di tanggal 10. Itu selesai dulu, nanti bisa di-cut. Yang SPJ kegiatan itu di-cut, sudah masuk bulan berikutnya. Setelah di-cut, dengan pindah ke pergeseran. Pergeseran tanggal 11 sampai dengan 13. Kemudian, ya seperti tadi Bu Harti sampaikan, pergeseran setiap bulan kita paskan anggaran dengan realisasinya. Oke. Setelah itu, setelah pergeseran, minta pengesahan dinas, kemudian tanggal 14 sampai dengan 16, Bapak Ibu silakan input BKU. Input BKU sambil memperkirakan tanggal pembayaran pajak. Karena tanggal kwitansi harus sama dengan tanggal pembayaran pajak. Kalau belum siap bayar pajak, ya tanggal kwitansinya jangan ditulis, tanggal BKU-nya jangan ditulis dulu. Gitu. Nah, maka saat input BKU, jangan perkirakan nih, saya ada tanggal 14 sampai 20. 16, 20. 5 atau 6 hari ya. 5 sampai 6 hari ya, Pak Ibu ya. Itu silakan Pak Ibu perkirakan saya di antara hari-hari ini kira-kira bisa bayar pajak kapan. Saya bisa nyuruh orang, bisanya kapan? Di antara tanggal 14 sampai 20 ini. Nah, ketika sudah dapat estimasi tanggal itu, panjenengan silakan input BKU, lalu buat billingnya, nanti yang buat billing juga bisa siapa saja. Kita tetap kita tekankan bahwa dana pos itu yang mengerjakan tim. Nah, waktu misalkan ada yang buat billing sendiri dengan input BKU, terus yang buat billing sendiri, yang nyetor pajak sendiri, ya itu lebih baik. Yang pasti diperkirakan antara tanggal 14 sampai 20. Nanti tanggal BKU-nya adalah tanggal saat penyetoran pajak. Nah, Mas, kalau misalkan kita sudah rencanakan tanggal 17 bayar pajak, ya. Tapi ternyata naudzubillah ada kendala, ada apa, tokonya, kantor posnya misalkan tutup pas tanggal merah, terus ada cuti bersama dan lain sebagainya. Gimana Mas? Ya nanti jenengan harus merevisi BKU-nya. Nanti kan pas input BKU sudah muncul tanggal, tapi ternyata bayar pajaknya molor. Ya udah BKU-nya direvisi, kan BKU-nya belum ditutup. Kwitansinya juga belum ditulis. Nanti itu bisa menjadi pengaman jenengan lah. Istilahnya tidak terlalu resiko kalau BKU-nya belum ditutup. Kemudian tanggal 17 sampai 20 tadi saya singgung adalah setor pajak. Tanggal kwitansi ditulis setelah setor pajak. Berarti saat setor pajak itu tanggalnya ditulis ini. Setor pajak dulu. Tanggal kwitansi ditulis saat tanggal setor pajak. Misalkan tanggalnya 20, saya setor pajak tanggal 20, Mas. Ya, tanggal BKU-nya harus tanggal 20, tanggal kwitansinya harus tanggal 20. Kemudian, pastikan tanggal BKU sama dengan tanggal kwitansi sama dengan tanggal setor pajak. Begitu. Karena di Arkas itu sama masih otomatis ya, masih otomatis untuk setor pajaknya, maka kami harapkan Bapak Ibu ini diperhatikan betul untuk tanggal-tanggal kwitansi, tanggal BKU dan tanggal setor pajak ini harus sama. Lah saya nggak sanggup Mas melakukan itu di hari yang sama, makanya saya bilang kwitansinya kosongi dulu tanggalnya. Terus sebelum ya saat input BKU perkirakan nih, kira-kira tanggal ini bisa bayar pajak enggak? Kalau misalkan nanti terpaksa terjadi kendala juga, saat tanggal yang kita tentukan itu molor, ternyata mundur, itu tidak terlalu masalah karena BKU-nya belum ditutup, BKU-nya masih posisi draft. Nah, bisa dihapus, kemudian diinput lagi sesuai tanggal pembayaran pajak. Kemudian, oke, nah nanti tanggal
pembayaran itu sama dengan tanggal BKU, sama dengan tanggal kwitansi, sama dengan tanggal setor pajak. Begitu. Kemudian tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 bulan A, laporan sudah siap verifikasi. Nah, kita mendorongnya adalah laporan itu di bulan itu jadi. Kalau nanti ternyata kasusnya seperti tadi, Mas itu melakukan ini angel, kan banyak orang yang terlibatnya. Jangan harusnya menerapkan tanggal 10 di cut itu. Misalkan ternyata tanggal 10 itu kegiatan SPJ belum ada yang masuk sama sekali. Saya di bulan ini hanya bisa meng-SPJ-kan honor, daya jasa, air internet, gaji bulanan, terus apa lagi? Siplah. Itu pun nggak masalah Pak Ibu. Nanti di bulan berikutnya jadi pengeluarannya besar. Nah, terus saldo saya ini lebih 10 juta, Mas. Nah, kalau saldo lebih 10 juta, itu kan akan kami berikan catatan saja. Tapi tidak sampai membuat BKU manual. Itu maksud saya. Maka mending mana? Kita beri catatan, kita ingatkan, atau BKU manual. Menurut saya lebih baik ya kita beri catatan aja daripada BKU manual. Ya, BKU manual itu non sewu yang repot bukan hanya jenengan, tapi ya kami dari dinas, nanti di BPKAD juga kerepotan kalau harus koreksi BKU manual. Begitu Bapak Ibu, terkait alurnya, ini ada yang kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Mas Anas, Iya. Kami dari SMP 1 Tegarrejo ingin menanyakan kaitannya dengan pembelanjaan yang ditutup tanggal 10 bulan A itu. Kan tadi tanggal BKU sama dengan tanggal kwitansi sama dengan tanggal pajak. Berarti kalau beda dengan tanggal nota itu tidak apa-apa nggih? Misalnya notanya di bulan 30 September notanya, terus dibayarkan di bulan Oktober, ngoten. Nggak apa-apa nggih? Tidak masalah, Pak. Oh, karena yang namanya, kalau dari ini saya belum paham juga, cuman saya dengar-dengar dari Bu Nadiro. Belanja itu boleh, tapi pembayaran itu saat ada uangnya gitu misalkan. Jadi sama kasusnya dengan ketika jenengan uangnya belum turun. Misalkan bulan Januari jenengan harus membeli soal. Setelah itu ditalangi dulu, maka muncul nota. Tapi pembayaran yang dibukukan nanti bulan Maret atau Februari ketika ada uang turun. Nah, tanggal nota dan tanggal kwitansi itu boleh berbeda, boleh. Kemudian tanggal A2-nya itu sama dengan kwitansi nggih, Mas? Betul, tanggal A2 sama dengan kwitansi. Oke. Oke, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang masih kesulitan atau kebingungan? Maaf, Mas. Itu kan kwitansi seumurnya bulan Januari. Kita kan baru bisa bayar kan Maret, di SPJ kan di bulan Maret. Otomatis kan kita masuknya ke Maret, toh? Nggak mengikuti kwitansi, toh, Mas? Kwitansi itu saat ada uang, Bu, saat jenengan bayar. Kalau yang Januari itu berarti nota. Dipinjami dulu itu pakai nota, bukan kwitansi. Oh, ya. Gitu. Ya. Terus bayar pajaknya kapan? Bayar pajaknya saat ada uang, bulan Maret. Nah, kwitansinya bulan Maret, tanggal pajaknya bulan Maret, tanggal BKU-nya bulan apa, Bu? Maret. BKU ya Maret. Betul. Begitu ya. Boleh nota dan kwitansi beda, itu boleh. Nggih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang masih kesulitan? Mas Anas. Oke. Misalkan ada perjalanan dinas di atas tanggal 20, berarti diterima di bulan berikutnya. Betul, tanda terimanya. Oh ya, kwitansi itu sama dengan tanda terima ya, Bapak Ibu. Oh, nggih. Tanda terimanya di bulan berikutnya. Oh, ngoten. Boleh, seperti itu boleh. Nggih. Oke.
maka Bapak Ibu paling aman ya, saya ingatkan kembali paling aman jenengan nek buat tanggal buat kwitansi itu nanti setelah jenengan siap tanggalnya, tanda terima juga nanti setelah jenengan siap, nanti ditulis pakai bolpen nggak apa-apa, tanggal tanda terima, tanggal kwitansi itu nggak apa-apa. Yang penting dipastikan dulu itu. Begitu. Mas, nyuwun sewu. Untuk bos kinerja itu bisa untuk SPPD enggak ya? Perjalanan kita bisa enggak? Kalau bos kinerja itu boleh untuk SPPD asalkan kegiatannya relevan dengan programnya, Bu. Kalau jenengan programnya apa? Sekolah penggerak. Enggak, ini kan kemarin kita itu ada ke SMP 1 Pakis itu loh. Nah, itu kan mengenai belajar itu, pos itu. Yang iya, itu gimana, Mas? Kalau belajar bos tidak bisa dari bos kinerja sekolah penggerak, nah itu dari reguler. Misalkan, yang bisa reguler. iya, misalkan gini, nek bos kinerja ya, misalkan sekolah jenengan dimintai tugas untuk pengimbasan di SMP 1 Pakis, misalkan. Gitu. Pengimbasan iya, itu iya. boleh diberi SPPD nggak boleh diberi 8 jam nggak boleh diberi 8 jam kalau memang kegiatannya sampai sore. Nah itu kegiatan yang relevan, kegiatan yang relevan dengan programnya. Ya udah, gitu. berarti saya geser ke Reguler. Reguler, ya makasih. Tapi kalau besarannya itu beda nggak apa-apa ya Mas? Karena kan itu sampai jam berapa gitu, berapa jam itu nggak apa-apa toh nek beda. Maksudnya? Rupiahnya gitulah yang kayak SPPD standar itu kan kita indeksnya sekian. Nah itu di jam sampai jam berapa, melebihi dari jam, berarti kan kita bedakan nggak apa-apa, atau Mas nggak jadi masalah gitu loh. Ada, kalau indeks itu kan angka maksimal, Bu. Nggih. Katakanlah jenengan, saya di sana sampai sore Mas, dari pagi sampai sore, emang beneran sampai sore gitu. Tapi saya mampunya misalkan kan 100.000 ya indeksnya, jenengan mau ngasih 75.000 boleh nggak? Ya boleh, kan indeks itu angka maksimal. Gitu. Oh nggih. Tersuwun Mas. Oke, sami-sami. Begitu, ada lagi Pak Ibu? Mas Ana satu lagi. Oke. Kaitannya untuk SPPD peserta lomba atau siswa itu kan kemarin waktu verifikasi diminta dibuatkan satu-satu, tidak hanya cukup surat tugas. Nah, waktu kami konfirmasi bagian yang membuatkan surat tugas atau membuatkan SPPD itu kebingungan. Contohnya apakah sama dengan yang SPPD guru atau ada contoh lain? Matur suwun. Kalau untuk SPPD itu sama Bu dengan yang guru dan tenaga kependidikan, sama, siswa itu formatnya sama. Hanya nanti saat pemberian uang transportnya itu dia ikut golongan 1. Tapi secara dokumen sama. Oh sama nggih, seperti guru-guru itu kalau bikin SPPD niku nggih. Sama. Oh nggih, matur suwun nggih. Oke, sami-sami. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan ataukah sudah cukup jelas terkait alur ini? Halo, Bapak Ibu. Apakah masih bingung? Apakah kesulitan memahaminya atau bagaimana, Bapak Ibu? Ragu menjalaninya, kata Mbak Rati. Gimana, Bapak Ibu? Coba di-sharing aja. Belum coba perubahan kok Mas, nanti sudah lah baru ketemu. Oke. Ini ada Mbak Ica nih. Silakan. Maaf Mas, ini mau tanya. Kemarin itu kan sekolah saya itu juara lomba roket air yang diadakan oleh Dinas Yogyakarta. Kemudian kemarin kan juara 1 dan harus maju ke tingkat di Jakarta maksudnya. Apakah itu nanti bisa dibiayai oleh BOS? Lomba roket air. Boleh. Itu
ada jelas di Juknis itu pembiayaan lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Jadi itu boleh. Yang paling penting adalah mintalah surat resmi dari sana, misalkan undangan atau apa gitu dari sana untuk meminta sekolah jenengan itu maju gitu. Itu penyelenggaranya dari Dinas Pendidikan DIY. Oh, ya tetap harus minta surat aja. Dari tingkat apa? Tingkat Kalau kemarin tingkat apa ya? Kemarin Sepertinya tingkat nasional. Ya, kalau besok maju ke Jakarta tingkat nasional. oh, nasional. Ya tetap diminta aja suratnya. Nanti kan sana yang atau berarti dari yang nasional kalau undangannya, kalau yang ini harusnya ya dari yang nasional. Itu saja. Cara pembiayaan bisa nanti pakai SPBD. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya, tanya Mas dari Mundilan kali. Mas, untuk lomba LTT Museum kita kan ke Jakarta. Nantinya masa tingkat nasional. Nah, terus untuk peserta dan pendamping resmi itu sudah dibiayai dari museum. Nah, terus ada pendamping yang tidak difasilitasi, itu terus bagaimana? Terima kasih. Oke. Sebentar Pak, ini pertanyaannya bagaimana kebijakan bosnya atau bagaimana uangnya atau gimana Pak? Saya ditanyai bagaimana anggarannya ya gimana? Arahnya kemana Pak? Maksudnya penganggarannya? Penganggarannya. Oh iya. Jadi kalau terkait perjalanan dinas itu Pak, nanti bisa pakai SPBD. SPBD ada komponennya transport, kalau luar daerah bisa sesuai itu, misal kendaraan umum ya bisa sesuai at cost itu, kemudian ada uang harian dan juga ada penginapan. Itu bisa dianggarkan di dana bos. Nanti lebih jelasnya nanti saya nanti Bapak bisa ngecek di SSA 23 ya. Kalau secara penganggaran boleh seperti itu. Kalau indeksnya lebih lengkapnya dicek di SSA 23. Oke. Turnun. Ini terbatas. Satu orang paling film itu. Iya. Oke. Halo Pak Heru. Mohon maaf Pak Heru. Ini ada sedikit masukan dari Pak Ratih. Yang untuk personil yang mengikuti mendampingi, nah itu harap nanti dipastikan rasionalisasinya ya Pak ya, jangan sampai terlalu banyak yang mendampingi jadi memberatkan anggaran dengan dan juga jadi tidak rasional, jadi tidak logis, nanti malah jadi riskan. Itu Mas, yang tem resmi, maksudnya resminya itu ada 3 siswa, 1 pendamping, itu sudah dibiayai dari Museum Nasional, termasuk pesawat dan lain-lain. Tapi kan kita perlu pendamping kedua yang tidak diakui oleh dari tim Museum Jawa Tengah. Itu yang sama-sama biaya yang Mas Bos itu bisa teman, yang di luaran itu loh, tim nasional yang resmi. Bisa. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Boleh terkait penetausahaan, atau boleh tentang yang lain juga boleh. Halo, ada lagi? Ini ada yang unmute. SMP 1 Pancoran. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, untuk Mak Edi.
Halo. Ada yang Halo. ditanyakan? Gini Mas, kan kajuran 1 belum verifikasi Agustus. Ya. Tapi untuk mengusulai perubahan sudah selesai itu gimana Mas? Yo, tidak bisa kami ACC dulu sebelum dengan memastikan verifikasinya. Karena nanti sama saja tetap akan mengulang kalau misalkan ada yang salah. Gitu. Iya. Ini muka-muka nggak ada yang salah Mas ya? Ya, verifikasi dulu. Nah, sudah yakin kan pasti lebih Ya, aman ya ya. itu nah dan ini kojone kok kaya ono sing salah ajan. Enggak, saya enggak bilang gitu loh. Oke. Saya berarti sama Mbak Prita ya. Tadi Mbak Prita udah WA saya. Kalau sekarang bisa Mas, saya bilang besok aja Mbak gitu ya. Mas. Iya. Nanti. Boleh bebas sih kalau mau ke Mbak Prita, tapi kalau di saya biasanya sudah ada yang antri pasti. Hari ini ada Muntilan 2, besok ada tetap Ngablak, itu saya biasanya pasti banyak yang antri. Misalkan nanti saya banyak yang antri, saya tetap minta tolong di bidang keuangan, di bagian keuangan. Itu enggak apa kalau sudah janjian sama Mbak Prita ya enggak apa-apa. Ya saya udah janjian sama Mbak Prita gitu. Oke. Kemarin Mbak Prita rencana kan kemarin, tapi Mbak Prita kemarin full gitu ya. Saya disuruh sekarang sama Mbak Prita, tapi sekarang lagi Zoom sama jenengan di besok saja. Iya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, oke sama-sama. Doake mawon Mas supaya tidak ada revisi Mas nggih. Ya, semoga tidak ada revisi, lancar, bisa langsung di ACC anggaran perubahannya. Amin. Ya. Amin. Amin. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu pembahasannya atau sudah cukup terkait alur penatausahaan bulanan sekolah. Gimana Bapak Ibu? Cukup? Ya, lanjut. Ini nih, ada yang tanya sebentar, Bu Arti, ada yang tanya. Untuk SMP swasta, SMP swasta, oke, untuk SMP swasta yang bulan Agustus ya. Oke, untuk verifikasi daringnya, saya usahakan hari ini sudah nanti malam bisa di-share lah. Nah, kalau hari ini jenengan sudah siap, ya ke dinas saja, tidak apa-apa. Ke dinas dulu. Paling aman adalah, paling saya nge-share untuk verifikasi daringnya besok. Besok pagi, nanti sampai malam saya cek lagi. Nah, kalau jenengan sudah selesai, hari ini sudah siap nih, hari ini sudah siap, silakan ke dinas saja. Itu tidak perlu menunggu yang daring kalau memang sudah siap. Oke, ada lagi? Sudah cukup. Oh iya, Pak Ibu, saya mengingatkan Pak Ibu terkait dengan verifikasi ya. Verifikasi itu sekarang ini menjadi salah satu syarat penyaluran karena transfernya itu kalau ada salah di laporannya maka akan ditunda penyalurannya gitu. Kayak yang tahun ini kami mengalami ada 5 sekolah yang lama banget salurnya sampai bulan 7 bahkan baru beres tahap 1 itu loh, tahap 1 sampai bulan 7. Nah, maka Bapak Ibu mohon berhati-hati, konfirmasi dana di Poskemdikbud juga itu menjadi syarat penyaluran karena kalau dicek dari data bank dengan data yang di Poskemdikbud di Arkas itu tidak nyambung. Nah, itu akan ditunda penyalurannya, disuruh perbaiki laporan dulu. Itu saya ingatkan para benar-benar hati-hati, makanya tetap kami harus memverifikasi untuk memastikan kebenaran data panjenengan. Ternyata sudah saya verifikasi, sudah kami verifikasi, masih ada yang miss, yaitu kami mohon maaf, memang kami juga ada kurang teliti juga, sama saja Bapak Ibu kita hanya bisa berusaha, misalkan ada kesalahan ya kami mohon maaf. Begitu, selanjutnya adalah timeline penatausahaan akhir tahun. Bapak Ibu, apakah sudah mendapatkan surat ini dari kepala sekolah? Surat terkait timeline? Sampun. Sampun. Oke.
Sudah? Ada yang belum mendapatkan surat tentang timeline penatausahaan akhir tahun anggaran? Belum. Hah? Napa niku kok dereng wonten nggih kula, Mas? Masa belum? Belum, Mas. Kita belum dikasih dari kepala sekolah. Oh, saya share lagi ke grup ya. Ya. Sebenarnya intinya adalah yang saya presentasikan hari ini, Pak Ibu, salah satunya. Yang jadwal ini ya jadwal yang kemudian yang persiapan 24 tadi, kemudian jadwal ini, ya intinya sama sih dengan yang saya presentasikan. Cuman secara resmi kami bersurat pada kepala sekolah. Nanti saya share di grup, dimohon nanti Bapak Ibu membuka surat tersebut. Oke, ini timeline penatausahaan akhir tahun. Saya sudah. Nah, Bapak Ibu, kita agenda selanjutnya adalah yang sudah terjadi ya, nomor 1 sudah terlaksana verifikasi laporan Juli Agustus ini untuk SMP negeri 25 sampai 29 September. Untuk SMP swasta kapan Mas? Nih tadi saya belum bisa menjadwalkan kalau luring, nah nanti mungkin daring saja saya buatkan Google Form biar kita cek melalui Google Form itu, nanti kita cek filenya. Itu kemudian ada sosialisasi anggaran perubahan 2023 dan pendampingan penyusunan RKA modal 2024 dalam kurung daring 2 Oktober, tapi terlaksana hari ini tanggal 3 Oktober. Dokumennya usulan perubahan 23 dan usulan RKA modal 24. Kemudian pengesahan anggaran perubahan 2023 dan verifikasi usulan RKA modal 2023 tanggal 5 sampai 20 Oktober 2023. Dokumennya kertas kerja unit kerja yang rekap pagu tadi seperti yang di video. Kemudian yang keempat, verifikasi laporan September sampai dengan Oktober. Ini kita laksanakan 10 November, 6 sampai 10 November. 6 sampai 10 November. Nah, ini kita rencanakan Bapak Ibu. Nanti ketika ada, misalkan ada perubahan, insya Allah tidak akan jauh dari jadwal ini. Kemudian verifikasi laporan November 2023. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika bulan November, itu kita sudah uji coba untuk verifikasi di bulan berjalan. Nah, kemungkinan nanti di tanggal ini, 27 ini. Kalau misalkan bisa maju nanti di awal 20-an lah. Kita coba di bulan berjalan. Kalau sudah 1 Desember ya sudah kan berjalan tadi berarti. Nanti kita coba soal ini agak banyak agendanya sama pengesahan yang modal 24 juga nih November akhir. Kemudian verifikasi laporan Desember. Verifikasi laporan Desember adalah 18 sampai dengan 22 Desember. Mohon maaf Mas, tanya Mas. Oke. Untuk honor itu apakah bisa nanti kan Desember tanggal 10 itu kita bayarkan tanggal awal itu betul apa gitu? Jadi sebenarnya Pak, kalau di honor itu sama seperti kita ASN itu dibayar dulu baru kerja. Jadi honor Januari dibayar Januari awal. Itu boleh, seperti itu boleh. Nah, khususon yang ekstra bulan Desember, bulan Desember setelah tanggal 10 ekstranya sudah harus di stop dulu karena tidak bisa pengeluaran. Oke. Belanjanya selesai di tanggal 10 nanti. Laporan Juli sampai Desember. Nah, ini nanti rekonnya semester 1 kemungkinan ada di awal tahun. Awal tahun itu tanggal 2 sampai 5 atau mungkin bisa yang perkiraan itu. Rekon semester 2. Kemarin saya tambahkan di tanggal 2 sampai dengan
sampai 5 paling 2 sampai 5 Januari. Atau mungkin bisa mundur juga melihat agenda nanti akhir tahun. Pokoknya ini akan tidak terlalu jauh mundurnya. Kalau misalkan mundur ya paling mundur 1 minggu. Kayak hari ini mundur 1 hari dari jadwalnya. Kemungkinan seperti itu Pak Ibu. Terkait jadwal ini, apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana Bapak Ibu? Saya coba buka ya, saya cek suratnya. Iya, ini kurang yang rekod terbaru sampai 5 jam. Sampingan dan persiapan rekonsiliasi. Halo Bapak Ibu, apakah sudah jelas jadwalnya? Halo. Ampun, Mas. Ampun. Ampun, ya sudah, Mas. Kak lemes ya, Bapak Ibu. Iya. Sepertinya pekerjaan itu akhir tahun belum nanti ditambahi dengan bos kinerja kok banyak banget. Oh, iya ya, Bapak Ibu. Lemes, Mas. Lemes. Ya, lemes. Oke. Oke. Dan kalau ya kaget luas kan. Jadi ini pegawai bos itu nih orang guru nyambi bendara bos ini pegawai bos ini apa nih? Iya. Harusnya begitu, Pak. Cuman dari pusat itu loh yang masih belum mengizinkan gitu ya. Nah, nanti semoga ada aturan yang mengizinkan gitu merekrutnya. Oke, terus saya menyampaikan apa lagi tadi? Oh ya, jadi begini Bapak Ibu, kan ini pekerjaan akhir tahun kan banyak sekali, ya kan? Nanti yang verifikasi laporan November ini juga disambili input Arkes 24 yang modal saja. Dan nanti akan banyak sekali, maka Bapak Ibu harap timnya dioptimalkan. Pak Heru Cita, sekolahan besar, harap timnya dioptimalkan. Nah, jenengan keberatan, jenengan merasa butuh bantuan, sering-seringlah atur kepada kepala sekolah. Nah, kalau dari kami hanya bisa memberikan saran itu kepada kepala sekolah, kepada bendahara, karena kami tidak bisa langsung melakukan untuk di lapangan seperti ini, kewenangan tetap ada di kepala sekolah. Kemudian kita coba verifikasi di akhir bulan itu untuk menghindari hutang pajak nih Pak Ibu nih, karena tahun ini pengalaman diperiksa BPK sampai segitu repotnya. Ini yang SMP negeri yang pasti merasakan dampaknya lembur. Begitu. Mas Anas, kalau untuk narasumber harus yang sudah bersertifikat atau gimana Mas? Narasumber apa? Seperti kita mau buat proyek itu ekoprint dan sebagainya. P5. Oh, tidak ada syarat yang dia harus bersertifikat atau apa, tidak. Hanya yang relevan gitu. Misalkan saya buat ekoprint, berarti dia harusnya pengrajin ekoprint. Iya. Gitu toh, yang relevan. Iya. Oh, ya, kemarin ada yang bikin jamu dari SMP, ada pokoknya nanti sebutkan malah kayaknya dari SMP mana dia proyeknya bikin jamu, undangnya tukang jamu. Nah, saya suruh bikin aja praktisi pembuatan jamu. Dia sudah kompeten di bidangnya, sudah jualan jamu, tapi nek dibahasakan penjual jamu itu ya kurang pas gitu ya. Praktisi apa, wirausaha apa gitu yang relevan dengan ya. Berarti satu jamnya seperti yang profesional ya Mas? Iya, profesional itu tidak harus punya sertifikat yang apa nasional juga. Membidangi di bidang itu. Iya, dia praktisi, sudah melaksanakan di bidang itu. Di bidang itu dan dapat surat tugas dari kepala sekolah Mas. Undangan Pak. Permohonan narasumber. Mbak Siti ada surat tugasnya untuk menjadi narasumber di sekolah itu. Dari instansi pengirim kalau itu. Kalau dari sekolahnya membuat permohonan narasumber.
Kalau surat tugas dari instansi yang mengirimkan narasumber itu. Wah, mboten nonton ini, Mas, yang nonton itu. Yang Nah, kemarin ini tidak bukan dia nggak punya instansi, maka ya jenengan buatnya surat permohonan untuk menjadi narasumber. Gitu. Begitu. Ada lagi yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu? Halo, sudah cukup? Halo Pak. Oke. Halo. Halo, dari mana nih? Dari SMP Muhammadiyah Kaliabu, Pak. Oke, monggo. Pak, itu di timeline itu kan ada input Arkas Modal 2024 itu khusus yang negeri atau swasta juga bisa ikut itu, Pak, di bulan November? Nah, kegiatan itu nanti kita masih rancang ya, Bapak Ibu ya. Kita belum bisa memastikan teknisnya seperti apa. Kalau nanti tidak berbarengan dengan permintaan BPK yang banyak, saya bikin 2 sesi, 1 sesi negeri, 1 sesi swasta. Kalau pas waktu itu ada BPK, ya paling negeri saja. Oh gitu. Berarti nanti Ya. yang swasta tetap harus mengikuti nunggu info ya, Pak, dari dinas ya? Kalau yang swasta nanti kita instruksikan aja di grup, silakan input modal, caranya seperti ini gitu aja. Misalkan Yang nggak lewat- bisa kita feedback-kan gitu. Oh ya, ya. Ini Pak, terkait dengan perubahan untuk anggaran perubahan itu, berarti kan harus menutup yang BKU Agustus dulu ya, Pak? Iya. Nah, ditutup dulu, diverifikasikan. Kalau sudah ya oke, lanjut gitu. Hasil Karena yang swasta perubahan. ada bunga juga toh, ada bunga jadi harus ditutup. Iya, iya. Berarti tetap bunga. harus menyelesaikan Agustus dulu, Pak? Betul. Harus menyelesaikan Agustus. Kalau untuk perubahannya itu, Pak, saya kan ini kemarin kan 2023 itu kan menganggarkan di peralatan dan mesin itu ada meja guru dan proyektor sama modal aset buku, Pak. Untuk di anggaran buku itu kan saya ternyata kok harganya masih kurang banyak. Kalau seandainya saya nanti ngambil dari yang peralatan nggak apa-apa kan, Pak? Boleh, boleh. Oh, gitu. Tapi saat perubahan gitu. Ya, berarti kan intinya perubahannya nanti setelah penutup yang Agustus nih, Pak? Betul, betul sekali. Ya sudah. Ya udah Pak, itu aja Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tapi Mas, masih ada satu agak ganjel. Monggo, monggo. Untuk ANBK itu kan ada 3 kegiatan, simulasi, gasi besi, dan pelaksanaan. Itu lek tak SPJ kan dipecah reguler dan kinerja boleh kan? Lebih amannya 1 sesi kegiatan. Seperti misalkan simulasinya yang di sini, gitu. Misalnya 1 rangkaian kegiatan. Maksudnya simulasi di apa? Reguler. Pelaksanaan di apa? Kinerja gitu, boleh? Iya, boleh. Kalau 1 kegiatan ya, mesti satu pelaksanaan, 1 kali pelaksanaan. Nggih. Gitu aja. Nggih, terus Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan atau sudah cukup jelas, sudah ingin mencoba anggaran perubahan atau gimana Bapak Ibu? Halo, halo. Halo. sementara sudah Mas. Jelas, Mas. Jelas ya, sebentar sudah ya. Oke. Bapak Ibu, ya saya ingin meringkas pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini. Yang pertama Bapak Ibu nanti silakan update Arkas 4.07, pengusulan bendaharanya dan RKA modal 24, silakan diinput paling lambat tanggal 11. Anggaran perubahan Arkas 4 silakan dieksekusi setelah jenengan membereskan BKU dan juga laporan yang lain sampai bulan Agustus. Alur penatausahaan bulanan seperti yang tadi ini sudah sangat membantu kalau menurut saya ya. Kalau saya perkirakan ini sudah sangat membantu, tapi Bapak Ibu silakan dicoba diterapkan nanti ketika ada istilahnya kesulitan atau ada apa, silakan dikomunikasikan dengan kami, maka kami mungkin
akan memperbaikinya lagi berdasarkan masukan dari panjenengan semua. Nanti kalau jika perlu maka kami siap memperbaiki lagi. Kemudian kemudian yang terakhir timeline penatausahaan akhir tahun anggaran 2023 ini cukup padat Bapak Ibu, maka timnya sekali lagi tim bosnya dikuatkan. Kalau jenengan keberatan matur kepala sekolah, saya keberatan Pak ini harus input pajak, input link rekor pajak, ada link Arkas juga banyak, SPJ nggak lengkap-lengkap. Nah jenengan silakan matur ke kepala sekolahnya, sambat ke kepala sekolahnya minta tim tambahan. Untuk Bapak Ibu yang tahun ini terakhir bertugas sebagai bendahara, kami harap kesediaannya untuk mendampingi bendahara baru sampai minimal nanti selesai pemeriksaan, gitu ya. Setelah selesai pemeriksaan, jenengan harap menjadi konsultan dulu sampai 1 tahun anggaran berikutnya. Jadi tahun 2024 menjadi konsultan untuk bendahara baru di sekolah jenengan. Begitu Pak Ibu, untuk pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini, saya sangat senang sekali kita bisa berjumpa di ruang tatap maya ini. Saya berdoa, kita semua berdoa, semoga pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan semoga mempermudah pekerjaan kita dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.